Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Taurus. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2024. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara Taurus dengan pasangan asmaranya. Oke, baik. Jadi Taurus di sini tuh bisa kayak yang orang apa ya? Lagi nggak pakai akal sehat gitu aja ya. Mungkin lagi bucin-bucinnya saat ini, atau mungkin lagi dikuasai oleh ego negatif ya. Ego negatif yang akhirnya di sana membuat Taurus, entah dia sadari atau enggak, justru dia bisa terjebak dalam satu keadaan yang toksik gitu ya. Jadi dia kayaknya semakin dalam sedang terlibat dengan seseorang yang bisa aja merugikan dirinya secara mental dan emosional. Tapi tentu saja di situ lagi-lagi ya, ini kayaknya lagi nggak nyadar gitu, lagi nggak nyadar. Jadi kayak yang bisa Taurus ini nggak lagi jalan logika akal sehatnya, mana yang baik, mana yang buruk, misalnya kayak gitu ya. Mana batasan-batasan ketidakpantasan, ini tuh kayaknya lagi lost doll aja gitu. Jadi seperti dia orang yang menghamba pada si pasangannya ini, seperti pengemis cinta pada si pasangannya ini gitu ya, kayak mau aja dimanipulasi sama si pasangannya ini. Nah begitu ya. Atau ini bisa Taurus sedang berharap kepada seseorang yang tidak lagi, atau yang tidak gitu ya. Taurus sedang berharap kepada seseorang yang tidak bisa memberikan Taurus satu gambaran hubungan asmara yang sebenarnya layak diterima sama Taurus gitulah ya. Mungkin seseorang ini tuh yang melihat hubungan dengan Taurus ya ndak jauh-jauh juga akhirnya dari pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan gitu, tanpa ada niatan untuk nge-give. Nah ini juga bisa nih, tanpa ada kegiatan untuk adanya take and give yang baik, yang sehat dalam hubungan ini gitu. Dan bahkan kalau Mari lihat, orang ini sebenarnya nggak mau sama Taurus ya, nggak mau gitu. Melihat Taurus ini tuh mungkin bukan idealnya dia sebagai kekasih. Nah beberapa ini bisa ya, kalau sudah rumah tangga, ini tuh perselingkuhan berkali-kali sudah dilakukan pasangan Taurus ini tuh ke Taurus ya, kalau ini rumah tangga, atau ini udah pacaran yang jangka waktu lama gitu ya, udah let's say 3-4 tahun gitu. Mari lihat ada kecurangan-kecurangan di situ gitu. Karena seseorang ini tuh mungkin kalau untuk saat sekarang ya, stay bersama dengan Taurus, kemudian bukan hanya sebatas stay, tapi membangun kehidupan bersama dengan lebih baik lagi bersama Taurus, saya rasa dia tidak punya gambaran itu gitu loh. Nah beberapa ini tuh ya masih membuka peluang-peluang ya kepada kesempatan-kesempatan baik lain
gitu di luar sana. Dan ini bisa banget mainnya itu tuh main-main yang kayak playing victim gitu ya, atau manipulatif yang cukup bisa membutakan Taurus gitu. Pinter dia, cara masuknya ini tuh ke Taurus meyakinkan banget di matanya Taurus gitu. Walaupun mungkin Taurus merasa sakit berkali-kali oleh sebab si dia ini gitu ya. Tapi isi perbuatannya dia ke Taurus bukan hanya nyakitin aja. Mungkin ya beberapa kali kayak nunjukin sikap yang bikin Taurus ini tuh terhenyu gitu ya. Dia beberapa kali bikin Taurus ini tuh mungkin merasakan sensasi bahagia, senang gitu loh. Ya, jadi pada akhirnya Taurus hanya terfokus pada yang sisi baiknya seseorang ini, padahal mungkin sisi baiknya hanya 5. Sisi yang merugikan Taurusnya ada 10 gitu ya. Tapi Taurus bisa mengenyampingkan yang 10 yang menyakitkan itu dan hanya memberikan atensi, reward, penilaian kepada si pasangannya ini tuh dari yang 5 biji kebaikannya si pasangan. Nah, kayak gitu ya. Dan 5 bijinya ini tadi tuh pasti ini tuh akan membawa ya cerita yang sama-sama aja ya dalam hidupnya Taurus. Jadi yang stres gara-gara seseorang ini, nangis gara-gara seseorang ini gitu ya. Rugi secara material gara-gara orang ini, katakan gitu ya. Terhambat peluang kesempatan bertemu sama jodoh, senyata-nyatanya jodoh gara-gara sibuk menjalani relationship dengan si seseorang ini. Gara-gara belum siap ya, kalau Mari bilang Taurus ini belum siap tanpa si pasangannya. Walaupun mungkin ya dia sadar, iya betul dia nyakitin aku gitu. Tapi aku kok kayak belum bisa ngelepasin orang ini ya gitu. Memang sih nggak sehat hubungan aku dengan dia. Tapi aku tuh kalau dia dateng, aku tuh terima dia kembali gitu. Dan celakanya aku ini sendiri pun mau menghadirkan diri gitu ya. Mungkin beberapa memang bodoh aku nih gitu. Beberapa mau berani menjujuri, ya bodoh aku gitu ya. Aku yang datang untuk dimanfaatkan kali sekian oleh dia gitu. Aku yang datang berharap untuk kali sekian ke dia, padahal aku tuh udah tahu dia tuh pun bukan pasangan idealku gitu ya. Bukan seperti ini hubungan yang mau aku jalani gitu. Tapi nggak bisa. Tanpa dirinya aku tuh nggak mampu gitu. Nah, beberapa mungkin juga kayak Taurus nganggep, ya aku juga nggak baik-baik banget gitu ya. Aku juga ada kesalahanku, ada juga kekeliruanku yang pernah aku lakukan gitu ya. Nah, jadi jika dia memperlakukan aku dengan tidak baik, ya itu juga pantas untuk aku dapatkan. Nah, gitu. Ya, tidak menolak Taurus dengan apa yang dia alami, walaupun itu tuh bikin dia nangis, bikin dia bokek misalnya gitu ya, bikin dia harus berkorban ini dan itu, tapi dia ya ada kemauan untuk ya udah tak jabanin gitu. Ya udah, kalau memang begini nasibnya aku, atau yang mungkin bahasanya ya jangan-jangan memang begini nasibnya aku gitu ya. Jadi kayak memantaskan diri menjalani hidup yang pedih gitu ya. Memantaskan diri untuk menjalani hidup yang di bawah nalar akal sehatnya Taurus sendiri. Jadi dia yang ngefitkan dirinya dia
gitu. Mungkin juga dia, iya sih dia nggak pernah ngejanjiin aku pernikahan. Iya sih dia bilang bahwa dia banyak ceweknya, bahwa dia terbuka pada banyak cowok misalnya gitu ya. Ya karena dasar aku aja yang mau ya sudah. Nah beberapa gitu. Iya dia kan jujur, dia bilang dia nggak mau nikah sama aku gitu. Dia bilang hanya bisa menjalani hubungan yang casual dengan aku. Ya oke. Aku mau-mau aja. Nah jangan-jangan begitu Taurusnya itu ya. Mungkin ya Taurus berharap ya satu saat dalam ketika dia menjalani hubungan dengan si pasangannya ini, suatu saat si pasangan ini tuh bisa lebih mantap dengan dia, bisa lebih oke lagi sebagai pasangan, bukan hanya orang yang mendapatkan benefit, tetapi juga mau memberikan benefit dari hasil kolaborasi membangun hubungan ini. Nah jangan-jangan begitu ya, terjebak pada harapan gitu, atau mungkin Taurus ini tuh bagaimana jika kalau aku ninggalin dia saat ini tapi kemudian dia berubah di saat nanti. Nah gitu ya, jadi membayangkan sesuatu yang mungkin Taurusnya sendiri pun bisa-bisa tidak yakin juga ya dengan bayangannya dia ini gitu ya. Ada keraguan walaupun sedikit di sana, tapi ada keraguan bahwa bayangannya dia ini tuh bisa terwujud nyata. Namun agaknya mau dipositifkan aja lah, dioptimiskan aja lah masa depan ini. Jadi positive thinking lah. Nah gitu ya, positive thinking. Kalau hari ini dia tidak bisa membangun hubungan yang indah dengan aku, jangan-jangan besok lusa baru bisa gitu ya. Jangan-jangan ketika dia melihat betapa banyaknya pengorbanan aku ke dia, dianya menjadi welas asih, dianya menjadi punya rasa bersalah mungkin gitu ya, dan kemudian akan memperlakukan aku lebih baik lagi. Yang bisa gitu. Jadi ya pasti juga Taurus bilang-bilang ke diri dia, aku juga ada kelirunya, aku juga banyak kekurangannya gitu ya. Jadi mau berkompromi atau bahkan beberapa di sini tuh bisa aja Taurusnya sedang menormalisasi ya, mencoba untuk menormalisasi ketidakbenaran ya yang dilakukan oleh si pasangan ini tuh ke dia gitu ya. Jadi Taurus ini tuh tidak welcome kepada kehadiran si pasangannya ini. Taurus tidak bisa menutup diri dari kehadiran si pasangan. Dan tadi mari katakan beberapa bukan hanya posisi menunggu menanti hanya sebatas membuka diri, tapi bisa ini tuh orang yang ngejar-ngejar gitu ya. Dia orang Taurus ini tuh justru mengambil peran sebagai orang yang proaktif di situ. Ngejar-ngejar gitu ya, ngejar-ngejar si pasangannya ini gitu. Ya. Dia yang kayak sibuk banget gitu. Kamu di mana? Dengan siapa? Ya sibuk gitu. Bahkan yang kayak mengejar-ngejar dalam artian ini tuh ngasih terus. Tidak diminta pun dia memberi. Gitu ya Taurusnya. Tidak diminta sama si pasangan duit gitu ya. Contoh aja. Taurus transfer duit misalnya. Kayak gitu ya. Tidak diharapkan pemberian dari Taurus, tapi Taurus jor-joran gitu, bahkan mungkin yang kayak sampai berutang gitu ya. Menggadai apa, jangan-jangan Taurus ini tuh mau gitu loh, soalnya ini tuh kayak bikin diri sendiri babak belur. Gitu ya. Nah beberapa mungkin kayak udah ditolak, ini kalau hubungannya baru ya, PDKT gitu, udah beberapa kali ditolak sama si pasangan ini gitu. Tapi Taurus masih ngotot ya, masih ngoyo gitu loh untuk diterima sama si seseorang ini gitu ya. Dia tahu bahwa dia harus sudah meletakkan target pada pria lain atau pada wanita lain sebagai
kandidat asmara. Tapi sampai tanggal 7 hingga 14 Juni ini masih belum disasar Taurus. Target-target lain yang lebih potensial serasi dengan dia gitu ya. Kayak ada mau tanda kutip mau ngebenahin hubungan atau mau membangun hubungan gitu ya. Kalau ini hubungannya masih posisi PDKT, membangun hubungan dengan si seseorang ini. Kalau seseorang ini tuh ya kayak kata Mari tadi, sampai saat 7 hingga 14 Juni belum ada apa-apa gerakannya dia untuk serius dengan Taurus atau untuk menerima Taurus. Belum ada. Nah, kalau untuk posisi PDKT, mari lihat orang ini juga bukan sedang didekati ya sama Taurus sendiri. Ada beberapa orang juga yang sedang mendekati dia gitu. Dan di antara beberapa orang yang mendekati dia, Taurus ini tuh ada di jajaran paling bawah untuk dipilih. Gitu ya. Taurus bukan duduk di posisi nomor 1 atau nomor 2, tapi di nomor terakhir gitu loh. Ya, mungkin seseorang ini tuh memang banyak banget ideal-idealnya dia. Misalnya dia tuh mau menerima orang yang ganteng, cakep, cantik, seksi, molek, bahenol, ayu gitu ya. Mungkin dia harus juga ada kekayaannya, katakan gitu. Mungkin juga status sosialnya harus tinggi, harus mentereng. Nah, kayak gitu ya. Harus dari suku Tionghoa, suku bule-bule sana gitu ya. Mungkin harus Pakistan misalnya, atau harus wong Jowo misalnya, harus Neng ataupun AA Sunda misalnya kayak gitu ya. Jadi banyak banget gitu ya. Mobilnya kalau Avanza ndak mau, mestinya itu tuh Lamborghini misal gitu ya. Seseorang itu tuh kalau traktir aku mestian tuh ndak boleh martabak gitu ya. Harusnya itu tuh belinya pizza, kayak gitu ya. Jadi agak-agak repot ya. Agak-agak repot ideal-idealnya si seseorang ini gitu. Dan dia melihat bahwa Taurus ini tuh ndak nyampe gitu ya, ndak nyampe. Siapa Taurus itu tuh ndak nyampe memenuhi list-list idealnya dia gitu ya. Nah, dan kemudian ya tadi, ini bisa hanya sebatas ajas manfaat gitu, ndak mau repot-repot, ndak mau capek-capek dengan Taurus. Tapi kalau ada yang enak gitu ya, kalau ada yang menguntungkan dia, yang bisa dia dapat dari Taurus, ya dia terima aja gitu ya. Pemberian Taurus dia terima, tapi dirinya Taurus gitu ya, sebagai seseorang yang harus di-effortin baik gitu, dianya mari lihat ya ndak mau gitu ya. Oke, baik. Jadi ini masa-masa perjuangan Taurus gitu ya. Masa-masa perjuangan Taurus memang kalau apa adanya di tebaran ini, masa perjuangan untuk mendapatkan posisi dipilih sama si pasangan. Namun kalau dari spiritualnya, ini tuh Taurus sedang belajar untuk mengendalikan diri dia sendiri dari jebakan egonya dia yang ingin memiliki yang bukan miliknya dia gitu ya. Terlalu maksa soalnya. Oke, baik. Dalam bacaan hadir energi dari Leo, masuk energi dari Gemini, Taurus, Libra, Capricorn di sana, Sagittarius masuk, Cancer hadir, energi dari Pisces ada di situ. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.